Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat diringi salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada pertemuan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan kajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan masuk bab yang kedua di dalam kitab yang kedua, Kitabul Iman, bab yang kedua, bab du'aukum imanukum, bab doanya kalian adalah tanda imannya kalian. Ya, kalau kita mengikuti penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ya dalam kitab Fathul Bari, kenapa bab ini dinamakan du'aukum imanukum, doanya kalian adalah tanda daripada imannya kalian. Padahal hadis yang dibahas di dalamnya bukanlah bab tentang doa, bukanlah bab tentang doa dan juga bukan bab tentang iman atau rukun iman. Namun hadis nomor 8 yang ada dalam bab kedua ini berbicara tentang pilar Islam yang 5, Bunyal Islamu ala khamsin, yang kelak dirumuskan oleh para ulama menjadi rukun Islam, bukan rukun iman ya. Nah, disinilah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan keterangan kepada kita kenapa bab ini dinamakan du'aukum imanukum. Yang pertama alasannya, hanya orang mukminlah yang selalu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang non mukmin, orang non Islam, orang yang tidak beriman, itu salah satu cirinya dicirikan sama Allah Subhanahu wa taala mudah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, maka misalnya Nabiullah Yakub pada saat kehilangan putranya Yusuf, dia minta kepada 11 orang putranya yang lain untuk terus mencari Yusuf dan jangan pernah berputus asa dalam mengharap Yusuf itu masih ada. Amanah Yakub ini kemudian diabadikan sama Allah, wala tayasu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi ilal qaumul kafirun. Jadi tidaklah berputus dari rahmat Allah, dan tentu kita berdoa itu kan mengharapkan curahan dari rahmat Allah. Nah, Nabiullah Yakub berkata wala tai'asu mir rauhillahi ilal qaumul kafirun, tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Maka Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang beriman itu selalu punya harapan kepada Allah. Dan ini nanti dipertegas sama Allah dalam ayat yang lain. Saat dimintanya orang beriman itu untuk terus berjihad fisabilillah, Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Janganlah kalian lemah, ya janganlah kalian takut pada saat kalian memerangi satu kaum yang dulunya pernah memerangi kalian. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian menderita dalam peperangan itu, maka ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang kalian perangi juga dalam keadaan menderita, dalam keadaan payah, dalam keadaan sakit. Siapa yang suka perang? Nggak ada. Tapi dalam keadaan kita ditekan, kita wajib hukumnya untuk membalas menekan balik. Maka Allah minta wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun.
Jika kamu menderita selama terjadinya perang itu, maka ketahui juga orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang kalian perangi itu juga menderita sama sebagaimana penderitaan kalian. Tapi ada satu yang membuat, atau ada satu yang menjadi pembeda antara kalian dengan mereka. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu ada yang kamu harapkan kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Ya, kita kan dalam jihad itu ada satu harapan yang enggak ada diharapkan sama orang kafir, sama orang non muslim. Apa itu? Ya syahid fisabilillah, itu menjadi harapan. Maka orang mukmin itu tidak pernah putus harapan, Bapak Ibu. Dalam keadaan payah pun, dalam keadaan terdesak pun, atau misalnya dia dikepung sama musuh pun, dia masih punya harapan. Kalau saya mati dalam peperangan kali ini, saya syahid fisabilillah, maka pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang menang dalam peperangan. Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kau duga orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, tapi mereka itu hidup di sisi Allah dan Allah lah yang memberikan mereka rezeki. Nah, berdasarkan elaborasi dari beberapa ayat itulah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Imam Bukhari menjudulkan bab yang kedua di dalam Kitabul Iman ini dengan babun du'aukum imanukum. Doa kalian itu tanda kalian itu masih punya iman. Jadi tanda kalau kita itu sudah enggak punya iman apa Bapak Ibu? Enggak pernah berdoa. Itu tandanya. Jadi kalau kita enggak pernah doa, dan sholat itu sendiri kan sebenarnya doa ya. Sholat yang kita tunaikan itu secara bahasa apa maknanya? Doa. As-salatu hiya doa. Jadi yang namanya sholat itu secara bahasa adalah doa. Dan memang doa semua yang kita panjatkan. Habis takbir Bapak Ibu baca apa? Doa iftitah namanya kan? Doa. Kemudian rukun dalam sholat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu isinya doa Bapak Ibu. Ya, doa supaya kita enggak bengkok. Ya, kalau bengkok pun harus balik lurus, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, siapa orang-orang yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang telah diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Nabi, orang-orang siddiq, syuhada, para syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Dan kita punya harapan wahasuna ulaika rafiqa, kelak kita bersahabat baik dengan mereka. Jadi lingkungan kita, lingkungannya Nabi, lingkungannya para syuhada, lingkungannya orang-orang soleh, dan itu menjadi terus harapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika kita beranjak dari pemahaman yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tersebut, maka kita bisa pahami menjadi sangat suatu kewajaran jika bab ini dinamakan dengan doa hukum iman. Hukum doanya kalian adalah tanda kalian itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya nomor 8 dalam Sahih Bukhari. Hadatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Umar radhiyallahu anhu qala. Dari hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, nanti kalau kita ikuti juga keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar, itu para ulama punya, para sahabat Nabi punya spesifikasi masing-masing dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ya, kalau kita mau mengetahui hadis tentang sholat malamnya Rasulullah, ya, tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Sholat malam itu kan Nabi, kalau kita mengikuti riwayat di dalam hadis itu tidak pernah dilakukan di masjid, ya, jarang betul. Bahkan di dalam Sahih Bukhari disebut fi qa'ri baitiha. Jadi Nabi Muhammad itu kalau sholat malam itu di tempat paling dalam di dalam rumahnya. Maka oleh karena itu wajarlah kalau yang paling banyak mengetahui tentang tata cara sholatnya Rasulullah itu para istri Nabi sendiri, ya. Jadi kalau kita mau mengetahui bagaimana cara sholatnya atau sholat malamnya Nabi, itu
yang perawinya secara spesifik itu pasti istrinya Rasulullah, ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pasti itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau mengetahui hadis-hadis tentang Rasulullah ke kamar mandi, ya, tentang Rasulullah istinja, tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani sahabatnya, nah itu Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik itu posisinya khadamnya Rasul, sekpri, sekretaris pribadinya Rasul. Jadi dia bersamai Nabi Muhammad selalu. Bahkan Nabi Muhammad kalau istinja itu sering minta bantu, cari batu, ya, agar Rasulullah kemudian bisa beristinja menggunakan batu itu kepada Anas bin Malik. Tapi Bapak Ibu, karakteristik hadis yang diriwayatkan oleh Umar ini rata-rata penting. Ya, Umar ini jarang betul meriwayatkan hadis yang sifatnya teknis. Ya, tapi substantif daripada ajaran agama Islam hampir semuanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi salah satu karakteristik hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dia selalu mendapatkan posisi yang penting dalam ajaran Islam. Contoh, hadis innamal a'malu binniyat. Ya, kita semua tahulah hadis itu, dan itu menjadi rujukan para ulama saat memasukkan niat sebagai salah satu rukun dari semua ibadah kita. Jadi semua ibadah kita itu kan rukun pertamanya niat, Pak, ya. Salat ada usalli fardhu subhi, ya kan, kalau tadi kita salat subuh, atau sebelumnya kita wudu, nawaitul wudu'a li raf'il haditsil asghar. Atau kalau kita puasa hari ini misalnya, nawaitu shauma ghadin, ya, an adai fardhi syahri ramadhan hadhi sana. Itu Bapak Ibu, biasanya para ulama ketika menjadikan niat sebagai rukun pertama dalam ibadah, pasti argumennya itu hadis innamal a'malu binniyat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan Bapak Ibu, sebagaimana pernah kita ngaji pertama, hadis innamal a'malu binniyat itu kan hadis nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Itu diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi Umar bin Khattab ini punya karakter hanya menyampaikan hadis-hadis yang substantif dari ajaran agama. Tapi yang sifatnya teknis, cara taharahnya Nabi itu kan teknis, ya. Cara sholatnya Nabi, ya. Cara makannya Nabi, ini tidak pernah Umar yang menjadi perawi. Ya, jadi Umar ini orangnya berpikirnya strategis, ya, tidak bersifat teknis. Maka cocoklah beliau menjadi pemimpin itu, karena pemimpin itu kan harus punya pemikiran yang strategis. Ya, teknis itu bawahannya, tingkat menterinya itu teknis, itu pembantu-pembantunya itu urusan teknis. Atau hadis Jibril yang panjang sekali, yang di situ menjelaskan tentang rukun iman, tentang rukun Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat, itu juga diriwayatkan oleh Umar. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, kata Umar, saat suatu hari kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istala'a alaina rajulun syadidu bayadu siyabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki pakaiannya putih bersih, syadidu sawadu sya'ri, rambutnya itu hitam pekat, la yura alaihi min athari safar, tidak nampak bekas-bekas orang ini dari perjalanan jauh. Tapi kami orang Madinah tidak ada satupun yang mengenali dia. Hatta jalasa ila Rasulillah, sampai orang ini duduk di dekat Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lututnya itu disandarkan kepada lututnya Rasulullah. Dan orang ini mulai tanya pertama tentang Islam, dijawab sama Rasulullah dengan rukun Islam. Kata Umar lagi, fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kami takjub, kami kaget sama orang ini. Dia nanya, dia membenarkan jawaban yang diberikan oleh Rasulullah. Tanya lagi tentang rukun iman, dijawab oleh Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Ditanya lagi tentang ihsan, dijawab sama Rasulullah, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Anda itu nyembah Allah seolah-olah Anda melihat Allah. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah itu melihat Anda. Baru kemudian Jibril nanya lagi, Anisaah, kapan datangnya hari kiamat?
Dijawab sama Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih alim daripada yang bertanya. Nah, sehingga ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, ceritanya kemudian di akhir hadis itu falabistu malian. Umar menceritakan kepada kita beberapa hari kemudian Rasulullah SAW datang lagi nanya kepada Umar, ya Umar atadri manis sa'il? Umar, tahu enggak kamu yang kemarin datang banyak tanya itu siapa? Ya Umar cuma jawab, Allah wa rasulahu a'lam. Ya tentu yang tahunya Allah dan Rasulnya lah. Dijawab kemudian sama Rasulullah, fa innahu Jibril, yang datang kemarin itu Jibril, atakum yu'allimakum dinakum, dia datang untuk mengajari kalian pokok-pokok daripada ajaran agama. Nah, itu tipikal hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dari riwayatnya Umar itu para ulama kemudian hari merumuskan apa yang kita kenal sekarang dengan rukun Islam, merumuskan apa yang kita kenal sekarang dengan rukun iman, merumuskan definisi daripada ihsan, merumuskan tanda-tanda hari kiamat. Sehingga Islam itu sering dianalogikan oleh para ulama dengan segitiga sama sisi. Segi yang paling atasnya iman, dua sisi di bawahnya itu Islam dan ihsan. Nah, itu tidak lepas dari tipikal hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dengan hadis nomor 8 dalam Sahih Bukhari. Qala Rasulullah, kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama tentu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa syahadat ini Bapak Ibu kebaikan apapun yang kita lakukan tidak diakui sama Allah. Seolah-olah mensubmit diri, ya, mendaftarkan diri dalam sekolahnya Allah Subhanahu wa taala itu ya harus melalui syahadat ini. Sepinter-pinternya murid, ya dia pinter, orang hebat, tapi kalau dia tidak pernah sekolah, dia nggak akan pernah punya ijazah, kan gitu. Banyak sekarang Bapak Ibu orang pintar tapi DO, drop out dari sekolah, tidak punya ijazah. Ya dia boleh mengaku orang pintar, dia mengaku diri orang kaya, tapi jangan pernah mengaku kalau dia pernah sekolah. Ya karena dia nggak mengantongi ijazah. Syarat orang mendapatkan ijazah pertama sekali kan daftar. Setelah daftar ikuti prosedur yang ada di sekolah itu, disiplinnya seperti apa, tata tertibnya seperti apa, aturan akademik di sekolah itu seperti apa, itu harus diikuti. Begitu juga Islam Bapak Ibu, daftar diri masuk ke dalam Islam itu harus la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Oh ada orang di luar Islam baik sekali. Kita juga sering melihatnya Bapak Ibu. Orang non muslim baiknya luar biasa. Kebaikannya ya kita akui, tapi apakah dia diakui kebaikannya sama Allah? Belum. Kalau dia tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini terbukti misalnya dalam banyak ayat. Ya saya ambil salah satu contohnya. Allah berfirman itu dalam surat At-Taubah. Kata Allah gini, maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak patutlah bagi seorang musyrik, maka nalil musyrikina. Apa yang enggak patut bagi orang musyrik dalam ayat itu? Ayyamuru masajidallah, mereka memakmurkan masjidnya Allah. Padahal mereka ini kata Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka bersaksi tentang kekafiran diri mereka sendiri. Maknanya mereka tidak beriman. Nah dalam lanjutan ayat tadi Allah mengatakan ulaikal ladzina habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Apa yang mereka lakukan, kebaikan yang mereka lakukan memakmurkan masjid Allah, bahkan mereka membangun masjid Allah, tapi mereka ini masih tidak muslim, masih kafir, masih musyrik. Kata Allah dalam lanjutan ayat tadi ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Sia-sia amalnya itu tidak dihitung. Ya kayak tadilah orang nggak masuk sekolah, bagaimana dia bisa mengklaim dirinya itu sebagai anak didik daripada sekolah itu? Tidak bisa dia klaim, meskipun dia hebat,
meskipun dia pintar, meskipun dia banyak amal soleh, tapi tidak dianggap, tidak diakui sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kata kuncinya itu pada syahadat. Maka wajar para ulama menyebut kalimat syahadat ini dengan kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah itu kalimat yang terbaik. Kenapa kalimat terbaik? Kebenarannya mutlak, Pak. Apapun yang kita lakukan, banyak cerita dalam hadis Nabi, orang terselamatkan bimujarradi kalimati thayyibah. Hanya semata-mata dia pernah mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupannya. Meskipun tidak punya amal soleh yang lain, tapi punya kata kunci dia, kalimat thayyibah ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang dalam Al-Quran, ya, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang kafir, iyantahu, jika mereka selesai dari kekafirannya. Apa yang membuat seseorang itu selesai dari kekufurannya? Kalimat syahadat itu, Bapak Ibu. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yughfar lahum ma qad salaf. Apapun yang telah dilakukan dahulu, apapun kejahatan dia perampok, dia penjudi, pemabuk, pembunuh, ya, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam tarekat Syaziliyah itu ada debat gini, siapa lebih baik istighfar dengan kalimat la ilaha illallah? Siapa lebih bagus untuk mengampuni dosa kita itu? Kita banyak-banyak istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Atau pakai sayyidul istighfar bahkan, ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika fi mastata'tu, dan seterusnya. Itu sayyidul istighfar. Siapa lebih baik istighfar ini dengan kalimat la ilaha illallah? Para ulama tarekat Syaziliyah mengatakan la ilaha illallah jauh lebih baik dari kalimat istighfar yang kita ucapkan. Dalilnya apa? Nanti Bapak Ibu coba dibuka surat Muhammad ayat 19. Di situ ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzambik. Dan kamu istighfarlah terhadap dosa-dosamu, dan untuk kaum mukminin dan untuk kaum mukminat. Maknanya apa Bapak Ibu? Dengan kalimat la ilaha illallah itu adalah sebaik-baiknya cara untuk kita istighfar kepada Allah. Orang kafir aja Bapak Ibu segudang setumpuk dosanya, gugur semua dosanya itu dengan hanya semata-mata mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tadi Allah bilang dalam Al-Quran, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, iyan tahu, jika mereka berhenti dari kekafirannya. Dengan apa mereka berhenti? Dengan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yughfar lahum, semua dosa-dosanya itu diampuni sama Allah. Maka Bapak Ibu, kalau kita baca literatur di dalam tarekat Syaziliyah, misalnya itu dulu ada Grand Syekh Al-Azhar, Imam Akbar Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud, buat buku namanya Madrasatul Syaziliyah. Itu ratib, wirid dan zikirnya di dalam tarekat Syaziliyah itu tidak banyak Bapak Ibu, cuman satu aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiap hari 1000 kali. Ya, itu lebih baik daripada istighfar. Kalau istighfar itu tidak punya daya untuk memasukkan atau menghapuskan dosa-dosa sebelum kita menjadi muslim. Tapi la ilaha illallah, dengan mengucapkan itu, semua dosa-dosa kita sebelum kita muslim itu diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa syahadat itu menjadi yang utama? Itu adalah tanda kita masuk Islam, tanda kita sudah menjadi orang beriman, letaknya pada kalimat la ilaha illallah itu. Akhirnya di dalam banyak hadis Nabi nanti kita mengetahui banyak orang pernah mengucapkan kalimat syahadat, meskipun amal solehnya kurang, dia terselamatkan dengan kalimat syahadat itu. Banyak cerita-cerita seperti itu.
Misalnya ya, yang paling membuat saya menarik itu kata Rasulullah dalam hadis. Hadis ini ada di dalam Sunan At-Tirmidzi. Innallaha sayukhallisu rajulan ala ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik. Kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan seorang laki-laki dari umatku dari jeratan api neraka di hadapan orang banyak. Fayanshuru alaihi tis'ata wa tis'ina sijilat. Di hadapan orang ini nanti dibentangkan 99 buku catatan amal dia selama dalam kehidupan dunia. Likulli sijilin misla maddil basar. Setiap buku catatan itu panjangnya itu sejauh mata memandang. Namun Bapak Ibu, orang ini ternyata punya 99 buku catatan, semuanya amal buruk, nggak ada kebaikan sama orang ini. Memang orang jahat orang ini. Maka waktu dibentangkan sama Allah, fayansyuru alaihi tis'ata wa tis'ina sijilat, 99 buku catatan dia isinya keburukan semuanya. Dan satu-satu buku itu luasnya itu likulli sijilin mislamadil basar, sejauh mata memandang. Coba Bapak Ibu bayangkan betapa banyak keburukan yang dibuat oleh orang ini selama hidupnya. Maka kemudian dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nanya, "Atungkir min hadza syai'?" Apakah ada yang kamu ingkari dari catatan-catatan ini? Orang ini bilang, "Enggak ya Allah, saya buatnya betul, ini yang saya buat dalam kehidupan dunia." Ya, gimana kita mau bohong di hari akhir? Yauma tasyhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun. Yang menjadi saksi buat kita itu bukan lidah kita yang ngomong ya, mata kita yang ngomong, kaki kita, tangan kita yang ngomong, kata Allah dalam Al-Qur'an. Maka pada saat orang ini ditanya sama Allah, "Apakah kamu mengingkari catatan ini?" Ya, enggak ya Allah, memang betul itu saya yang buat. Alaka uzrun, apakah kamu punya uzur sehingga membenarkan atau uzur itu membuat kamu menjadi terbenarkan membuat perbuatan jahat ini? Dia juga bilang, enggak ya Allah, saya buat ini tanpa ada uzur. Misalnya ada uzur orang yang lapar, mencuri, itu kan dibenarkan ya secara syariat. Lapar, kalau dia enggak curi, dia bisa mati kelaparan. Nah, itu perbuatan dosa tapi dilakukan dengan ada uzur. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala nanya, "Alaka uzrun, apakah kamu punya uzur sehingga membenarkan kamu membuat perbuatan dosa itu?" Orang ini kembali menjawab, "Tidak ada ya Allah, itu murni karena kesalahan saya." Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala nanya yang ketiga, "Adzalamani kitabakal hafidun?" Apakah mungkin malaikat punya sentimen dengan kamu sehingga yang dicatat itu cuma keburukan, yang kebaikannya lupa dicatat? Sampai-sampai segitu ditanya sama Allah. Oh enggak ya Allah, betul malaikat itu adul amanah, sudah menjalankan amanah dengan semestinya. Maka kemudian orang ini mau dibawa sama malaikat ke api neraka, tapi dicegah sama Allah. Oh tunggu, innalaka indana hasanat, kamu ternyata masih ada satu kebaikan yang belum kita keluarkan. Kaget orang ini, memang saya masih punya kebaikan. Oh, ternyata ada dalam satu kartu. Tadi 99 buku catatan, ini dikeluarkan satu kartu, semacam KTP lah. Di KTP itu ternyata tertulis dia Islam. Atau dengan kata lain tertulis kalimat La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Entah kapan dia pernah, pokoknya seumur hidupnya mengucapkan kalimat itu. Dia pernah mengucapkan kalimat itu dengan penuh kesadaran, dengan penuh penghayatan, sehingga tercatatlah sama Allah. Tapi karena itu satu-satunya kebaikan dia, nggak dicatat dalam buku, dicatatnya dalam sebuah kartu. Dikeluarkanlah kartu itu. Orang ini putus asa. Ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijilat. Apa gunanya kartu ini kalau Anda timbang, Anda ukur dengan 99 buku catatan keburukan saya? Udah mau putus asa orang ini. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan fatudau as-sijilat fil kafah wa tudau al-bitaqati fi kafatil ukhra. Diletakkan 99 buku catatan itu dalam satu sisi timbangan, sedangkan satu kartu itu diletakkan pada sisi yang lain.
Ya, apa kata Allah? Fatashat asijilat wasakulat albitaqah. Maka tiba-tiba Bapak Ibu 99 catatan itu jadi ringan. Yang berat itu satu kartu yang ada kalimat la ilaha illallah. Maka ditutup sama Rasulullah, la yathqulu ma'a ismillahi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang lebih berat dari kalimat la ilaha illallah apapun, baik di langit maupun di bumi. Ini tanda apa? Kebenarannya mutlak, Bapak Ibu. Jadi orang bisa saja masuk tanpa punya amal soleh apapun, asal dia pernah bersyahadat la ilaha illallah. Ya kayak inilah, misalnya saya tanya sama Bapak Ibu, 2 tambah 2 berapa? Jawabannya kan 4. Itu Bapak Ibu kasih jawaban 4 itu apakah karena saya sogok, apakah karena saya kasih hadiah, atau karena saya nggak kasih hadiah? Kan jawabannya apakah saya kasih hadiah atau saya nggak kasih hadiah, jawabannya 2 tambah 2 tetap 4, kan gitu. Apakah kita mau punya amal soleh banyak, apakah kita tidak punya amal soleh banyak, tapi yang namanya Tuhan itu ya satu gitu. Yang namanya Tuhan itu ya ada yang menciptakan alam semesta ini, nggak mungkin nggak ada. Maka kita itu Bapak Ibu, la ilaha illallah itu kebenarannya nggak membutuhkan kebenaran yang lain. Bapak Ibu asal menghayati kalimat la ilaha illallah, penghayatan kita terhadap kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya nggak berkait dengan sholat yang kita kerjakan, nggak berkait dengan zakat yang kita tunaikan, nggak berkait. Karena kebenaran la ilaha illallah itu mutlak. Namun kemudian karena kita sudah meyakini Tuhan itu esa dan Tuhan itu perintah kita macam-macam yang disebut dengan syariat, kita melakukannya. Jadi yang kita lakukan syariat itu adalah bentuk ketaatan kita setelah kita mengetahui kebenaran mutlak la ilaha illallah. Ya, jadi Bapak Ibu cari 2 tambah 2 4, ada orang kasih hadiah, ada orang nggak kasih hadiah, sama saja hasilnya tetap akan 4. Begitu juga kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu rajin sholat, apakah Bapak Ibu malas sholat? Tapi bahwasanya la ilaha illallah itu tidak bisa diingkari. Nah itu yang dimaksud dengan kebenaran mutlak. Maka wajar kalau dalam rukun Islam, rukun yang pertama itu adalah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau yang kita sebut dengan kalimatut thayyibah. Baru semua amal soleh yang kita kerjakan pilarnya di atas itu Bapak Ibu. Iqamis sholat, menegakkan sholat. Coba Bapak Ibu periksa nanti kita fikihnya. Syarat sah sholat itu 3, ya kan? Yang pertama Islam, ya, kecuali madhab Maliki. Madhab Maliki itu mengatakan apa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mukhatibuna bi furu'i syariah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik tetap diperintahkan untuk menjalankan furu' daripada syariah. Mereka enggak dituntut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk mempercayai Muhammad sebagai Rasulullah, untuk mempercayai hari akhir, untuk mempercayai Al-Quran. Tapi mereka diminta untuk tetap melaksanakan furu' daripada syariah. Jadi kalau orang Islam diminta untuk mengerjakan sholat, orang kafir pun diminta untuk mengerjakan ibadah sholat. Itu mazhab Maliki Pak. Ya. Kalau kita madhab Syafi'i, orang kafir itu tidak boleh sholat. Oh mereka berkeras diri mau tetap sholat, tidak boleh. Ya berlaku kaidah lakum dinukum waliyadin. Anda agama Anda, saya agama saya. Tidak boleh Anda itu sholat ke masjid, saya pun nggak boleh melaksanakan misa di dalam gereja Anda. Nah itu kalau dalam prinsip mazhab yang lain. Tapi dalam mazhab Maliki Bapak Ibu, orang-orang non-muslim itu wajib hukumnya menjalankan furu'us syariah. Contohnya apa? Sholat. Kita wajib, mereka juga harus sholat. Kita harus bayar zakat, orang-orang non-muslim juga wajib bayar zakat. Itu dalam mazhab Maliki. Alasannya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di hari akhir itu semua orang ditanyai, termasuk orang-orang non-muslim. Ma salakakum fis saqar? Apa yang membuat kalian bisa masuk neraka? Ya, sehingga apa yang kalian kerjakan dulu sehingga kok sekarang kalian berada di neraka? Nah, orang-orang semuanya pada menjawab qalu lam nakun minal musallin. Kami dulu tidak pernah ngerjain sholat, itu katanya. Walam nut'imul masakin, kami juga tidak pernah memberikan
makan orang-orang miskin, wa nakhutu ma'al khaidin, dan kami tertipu bersama orang-orang yang tertipu. Nah, berdasarkan hadis itu ya, atau berdasarkan ayat itu di dalam mazhab Maliki, orang-orang non muslim pun mukhatibuna bi furu'i syariah. Mereka itu wajib menjalankan hal-hal yang sifatnya furu' di dalam syariat. Tapi yang menarik Bapak Ibu, beberapa hari akhir ini atau beberapa tahun terakhir ini, ya, terutama sebelum pandemi, banyak orang non muslim yang kedapatan melanggar kanun jinayat itu, mereka memilih untuk dihukum dengan kanun jinayat dibandingkan dengan KUHP. Ya, padahal kan pilihannya bagi orang non muslim itu menundukkan diri kepada hukum nasional KUHP. Ya, itu kita wawancara beberapa orang non muslim itu, kedapatan berjudi, ya, kedapatan berzina, kedapatan jual minuman keras, ditangkap kemudian diproses. Nah, setelah diproses mereka memilih untuk dihukum dengan hukum kanun. Hukum kanun kan cambuk di depan orang rame. Kalau hukum KUHP kan paling penjara 6 bulan, kan pidana ringan itu ya, di bawah 1 tahun biasanya, 6 bulan, 3 bulan. Ya, tapi mereka milihnya dicambuk. Ketika kita wawancara, saya pernah mewawancara 6 orang non muslim itu. Ketika kita wawancara, kenapa kok milihnya hukum jinayat dibandingkan hukum nasional? Mereka jawabnya, hukum jinayat ini praktis. Setelah dihukum kami bisa langsung kerja lagi. Tapi kalau mereka di penjara 6 bulan Pak, tutup tokonya itu kan. Istrinya boleh jadi minta cerai itu 6 bulan, ya kan. Anak-anaknya berpisah dari dia. Dia harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Ya, terputus komunikasinya dengan dunia luar, tidak bisa jualan, tidak bisa cari uang. Tapi kalau hukum jinayat kan cepat. Nah, itu hukum restoratif justice ya kalau istilah sekarang. Maka sekarang kan Indonesia itu Pak, penjaranya penuh, full semuanya, penjara itu full. Maka ada yang mau dikembangkan dengan istilah restoratif justice. Jadi kalau pemakai narkoba ke depan nggak akan dipenjara lagi, tapi direhabilitasi. Sedangkan pengedar, itu yang baru dihukum. Seharusnya pemerintah Indonesia harus memasukkan, salah satunya adalah hukuman cambuk. Dicambuk aja, nggak usah dipenjara. Penjara itu banyak menghabiskan anggaran negara. Harus menghidupi orang yang dipenjara, harus kasih makan kan, biaya perawatannya. Bahkan ada orang-orang yang di bawah garis kemiskinan lebih baik tinggal di penjara karena makannya gratis Pak. Kalau di luar penjara mereka harus cari makan, cari duit, ya, menafkahi hidup. Tapi kalau masuk penjara ya gratis. Itu membebani APBN kan gitu. Ya, puluhan triliun tiap tahun APBN itu termakan untuk setiap hari itu kan hitungannya 5.000 sampai 8.000 rupiah itu Pak. Untuk satu orang narapidana makan, itu biaya makannya. Coba dihitung saja narapidana kita itu ratusan ribu, 350.000 itu. Ya, dikali saja sehari berapa habis APBN untuk membiayai narapidana itu. Maka wajarlah kalau orang kemudian milih hukum cambuk. Praktis, bisa langsung beraktivitas sebagaimana sedia kala, tapi tidak melanggar keadilan. Dia melanggar, dia tetap dihukum, dapat hukumannya. Dan satu lagi, tidak membebani anggaran negara. Negara bisa menghemat, kemudian bisa menggunakan anggaran itu untuk kepentingan yang lain. Nah, Aceh selalu menjadi pionir. Tapi karena kurang didengungkan, nggak ada buzzer kita itu, ya, nggak ada buzzer Pak, ya, sehingga hal-hal yang positif dari Aceh ini nggak terangkat ke nasional. Ya, saya cerita Pak, 2 minggu yang lalu saya baru pulang dari Aceh Tenggara, karena ada undangan dari wakil Bupati Abdia dari Aceh Tenggara. Kita motong ke Abdia, ke Aceh Barat Daya dari Trangon itu. Jalannya itu luar biasa dahsyat, ya. Tinggi seperti ini, nanjaknya itu 70 derajat Pak. Selama ini kalau saya lihat YouTube, yang paling, kata orang yang paling serem nanjak itu di Padang, di Sumatera Barat, Sitinjau Lawi. Kemarin saya sekitar sebulan yang lalu ke Padang, lewat situ, tidak ada apa-apanya dengan tanjakan di Trangon itu. Tapi kenapa yang populer itu yang di Sitinjau Lawi, di Solo itu, yang di Padang itu? Kenapa yang di Trangon yang seperti ini Pak? Saya sudahlah, cukup itu pertama dan terakhir saya ke Trangon. Ya, trauma Pak saya itu.
ngeri betul. Mobil yang kita naik itu Rangers Ford 4x4 itu, 4 roda itu gerak. Itu yang belakang nggak bisa gerak. Nggak jalan mobil yang belakang. Coba bayangkan, hujan, longsor lagi, Masya Allah. Itu sangat mengerikan itu. Nyawa itu di ujung tanduk kita, Pak, kalau keterangan itu. Tapi nggak ada yang ngangkat orang kita itu. Ya, maka dulu Pak Azumardi Azra pernah kasih seminar di UI Naraniri Aceh itu. Dia bilang gini, di Jawa legenda jadi sejarah, di Aceh sejarah jadi legenda, kata dia. Ya kan? Kealiman daripada Syekh Abdul Rauf Asingkili itu luar biasa, Pak. Diakui oleh banyak orang, tapi akhirnya jadi legenda padahal beliau sejarah. Wali Songo itu masih debatable, ya. Masih banyak menganggap orang itu legenda bukan sejarah, tapi akhirnya jadi sejarah. Karena apa? Karena dibesarkan. Tapi orang Aceh yang seharusnya besar dikecilkan, yang seharusnya yang seharusnya dia sejarah, akhirnya kita nggak menarasikannya sehingga menjadi kecillah dia. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada tema kita. Di atas pilar la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itulah semua furu'u syariah dibangun. Iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Akhirnya para ulama merumuskan itu menjadi rukun Islam yang 5. Apa itu? Syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ya, sholat yang dimaksud adalah sholat wajib 5 waktu. Sunni memahami sholat wajib itu 5 waktu. Kalau Syiah bedanya Pak, 3 waktu yang wajib, sedangkan 2 waktu lagi sunnah. Wa aqimis sholah tarafain nahari wa zulafam minal lail. Berdasarkan ayat itu orang Syiah mengatakan sholat itu wajibnya 3 waktu. Tegakkanlah sholat, aqimis sholah tarafain nahar, 2 sisi waktu terbitnya matahari, maksudnya subuh terbitnya matahari dan asar ketika mau tenggelamnya matahari, dan wazulafam minal lail, dan sholat di waktu malam, ya sholat maghrib. Sedangkan sholat isya dan sholat duhur dalam pemahaman orang Syiah itu hukumnya sunnah saja. Namun kita Sunni meyakini yang wajib itu 5. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Zakat yang wajib itu 2. Zakat atas jiwa kita, namanya fitrah. Asal orang punya nyawa sebelum takbir hari raya, sudah masuk Ramadan dan sebelum takbir hari raya, ya. Jadi antara masuk 1 Ramadan dan sebelum imam takbir hari raya, ada orang yang bernyawa di antara itu, maka wajib dibayarkan zakatnya. Contoh, kita punya kakek meninggal dunia 2 Ramadan, maka kakek kita itu sudah wajib kita bayar zakatnya, sudah masuk Ramadan. Atau kita kelahiran cucu pada malam takbiran atau pada subuh sebelum sholat Idul Fitri, maka cucu kita itu harus kita bayarkan zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah itu wajibnya karena nyawa, karena jiwa. Dan satu lagi Bapak Ibu, zakat yang wajibnya karena harta, namanya zakat mal. Ya, zakat wajibnya karena harta, pakai syarat haul dan pakai syarat nisab. Enggak semua harta wajib dizakati. Harta yang model apa yang kena zakat? Yang pertama sampai haulnya, yang kedua sampai nisabnya. Ya, kalau sudah sampai nisab, sudah sampai haul, maka harta itu wajib dikeluarkan zakat. Kemudian rukun berikutnya haji, pakai syarat manis toto'a ilahi sabila. Ada istitoah, enggak boleh haji pakai kredit. Sekarang ada orang pinjam duit di bank, buat apa? Naik haji. Enggak sah hajinya itu. Ya, karena syarat naik haji itu manis toto'a ilahi sabila. Kalau enggak ada istitoah, enggak ada duit cash, ya enggak usah naik haji. Bapak Ibu enggak wajib naik haji, simpan aja duit yang ada untuk tabung, kemudian kalau cukup baru naik haji. Ya, enggak boleh kita pinjam duit untuk mendaftarkan haji. Ya, itu syarat. Bahkan sebagian mengatakan haji dan umroh. Dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, haji dan umroh itu sama hukumnya, wajib. Jadi kalau mazhab di luar Syafi'i sunnah haji, umroh itu kan sunnah, yang wajib itu haji. Dalam mazhab kita Syafi'i, umroh itu wajib, Pak. Alasan Imam Syafi'i apa? Penggabungan kewajiban haji dan umroh itu disebut dalam satu ayat, pakai waw ataf.
wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau digabung sebagaimana hukum haji wajib, umrah juga mengambil hukum daripada yang pertama, haji itu. Ya, para ulama Syafi'i kemudian mengatakan umrah itu wajib dalam dua konteks. Yang pertama dalam pelaksanaannya dengan haji, tidak boleh dipisah. Jadi Bapak Ibu kalau naik haji saja, tidak naik umrah, tidak sah hajinya itu. Maka dipaketkan dengan umrah. Umrah dulu, haji belakangan, namanya tamattu, ya kan? Haji dulu, umrah belakangan, namanya ifrad. Haji dan umrah dalam satu niat namanya qiran, gitu loh. Oh, kalau saya naik umrah dulu, ya berarti umrah pertama itu adalah umrah wajib. Sebelum naik haji kan lama kan sekarang, berapa? 20-30 tahun, kelamaan. Daftar naik umrah dulu, maka umrah yang pertama itu adalah umrah wajib namanya. Ya, sedangkan umrah berikutnya itu umrah sunnah. Itu pemahaman dalam mazhab kita Syafi'i. Dan yang terakhir, shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Ya, itu ayatnya jelas, kutiba alaikumusiyam atau ayyaman ma'dudat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan terlebih dahulu pengajian kita pada subuh kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh kali ini ada manfaatnya buat kita semua. InsyaAllah akan kita lanjut kembali dalam bab yang ketiga pada pertemuan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.